Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dukuh selaku penggagas dan pemilik daripada Panti Asuhan Ar-Royan, yang mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan panti ini nantinya menjadi salah satu sarana untuk mendidik para generasi muda menjadi ulama, ya insyaallah ya. Amin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz Lasmanto yang telah memberikan waktu buat saya. Sebenarnya saya tadi mencatat apa yang Ustadz sampaikan, ya belum selesai sudah selesai. Jazakumullah khairan. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dukuh di depan tadi, bahwa keberadaan masjid ini alhamdulillah sudah berdiri megah dan bisa digunakan. Ini memang sebetulnya bukan dari saya hanya memberikan informasi gitu ya. Jadi sampai sekarang pun terkadang ada paket-paket masjid yang sekiranya bisa didirikan di daerah kita. Oke. Oleh karena itu, sambil promosi, seandainya panjenengan punya saudara entah itu di Kulon Progo, Purworejo, yang ya daerah sekitar sini saja, sampai ke alhamdulillah Ponorogo ya termasuk masih bisa dijangkau, maka bila mana belum ada masjid bisa ngabari kami gitu nggih. Insyaallah nanti kita akan calling-calling dengan teman-teman yang biasa menjadi jujukan paket masjid yang ada. Sebelum Ramadan itu ngapunten Ustaz, kula namung cerita nih Ustaz nggih. Nggih. Sebelum Ramadan itu ada paket juga sebenarnya kemarin tuh ya, 10 kali 10, sehingga saya kenal Panti Darut Taqwa itu, dimana Panti yang putra itu kan punya tanah di daerah pinggir yang ada tugu gajahnya, itu apa ya, Watu Gajah ya, daerah situ nggih. Itu ada pantinya juga, tanahnya luas kalau tidak salah ya kurang lebih 3.000 sekian gitu ya. Belum ada masjid. Jadi mau kita tempatkan di situ sebetulnya, karena melihat lahannya bagus. Sudah saya survei sama teman-teman, namun ternyata lahan yang bagus itu rencana buat gedung gitu nggih. Sehingga untuk masjidnya kalau memang harus dibangun di sini, ya masjidnya kecil saja, nanti musola, karena tidak jauh dari situ ada masjid. Terus di sisi lain lahannya itu masih ledok yang butuh pengurukan yang tidak sedikit. Kemudian kita bincang-bincang, ini paket masjidnya sebenarnya hanya untuk masjid gitu ya, untuk masjid atau musola tidak apa-apa, hanya untuk pengurukan tentu itu dibebankan kepada nyuwun ngapunten panti, termasuk di sini ya Pak Dukuh ngapunten gitu. Tapi alhamdulillah di sini termasuk bisa tepat waktu begitu, alhamdulillah. Nah, sehingga kita diberi waktu 2 pekan, lantas kita tanya ternyata belum siap ya. Nah, saya agak getun-getunnya tuh, ada kok nggak bisa dibangun di Jogja gitu ya. Tapi ternyata dari Ponorogo sudah siap gitu, sudah siap, sehingga
bangunan itu dibawa ke Ponorogo. Mungkin sekarang ya sudah jadi ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman di Majelis Hikmah, saya yakin panjenengan semua punya saudara, punya kerabat, punya teman di mana di situ butuh masjid, maka nanti kita bisa ya tukar informasi lah begitu nggih. Agar insya Allah kalau kita saling ta'awun yang seperti ini, insya Allah jariah itu akan kita dapatkan bersama gitu nggih. Tidak hanya yang nyumbang tetapi yang menjadi mediator kan maklar ya Pak. Mediator insya Allah akan mendapatkan jariahnya. Itu yang kita kita inginkan. Baik, sedikit sebagai tambahan saja. Jujur kita itu sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dan kita lebih mengedepankan husnudzon kita kepada siapapun, maka saya secara pribadi sangat senang bergaul, berteman dengan panjenengan semua, dan insya Allah ini masuk kategori salah satu obatnya hati, gitu nggih, salah satu obatnya hati. Sehingga pernah ada ulama ya yang mengatakan, dan saya lupa, namun di sini sebetulnya sering dijadikan pujian ya, walaupun dengan bahasa Jawa ya Pak ya, tombo hati itu nggih. Maka di sini dikatakan oleh seorang ulama yang namanya Ibrahim Al-Khawas nggih rahimahullah, dawaul qalbi khamsatu asya, qiraatul Quran bitadabburi wa khala'ul batni wa qiyamul lail wa tadarru'u inda sahari wa mujalasatus sholihin. Maka poin yang terakhir ini yang membuat kita nyuwun ngapunten nggih menjaga pergaulan dan persahabatan itu. Rohani siapa nggih di kitab ya. Yang jelas ini ma'ruf ya. Jadi ungkapan ulama ini ma'ruf di tengah-tengah kita, dan ini benar nggih. Jadi obat hati itu ada 5. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, kita renungi, dan alhamdulillah di majelis hikmah ini dikaji tafsir, dan salah satu pengampunya adalah Ustaz Lasmanto. Alhamdulillah, monggo bisa dilanjut ya. Dan kalau tidak salah sesekali juga Ustadz Muhajir ya Pak ya, ini juga monggo nanti diminta untuk mengisi di majelis hikmah. Baik, kemudian yang kedua yaitu kalau secara letterlek ya, kosongnya perut ya. Nah, maksudnya di sini adalah dengan puasa ya. Monggo ya, kalau Ramadan jelas itu adalah suatu kewajiban. Adapun puasa-puasa sunnah yang lain seperti Syawal, alhamdulillah saya yakin Bapak sudah mengetahui akan keutamaannya, di mana man soma Ramadana summa atba'u sitan min Syawalin kana kasyamidhar. Jadi barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Nah, kita itu ya salah satu insya Allah tanda kita sebagai seorang mukmin, mendengar hati seperti itu gregah ya, greget gitu, pasti akan berusaha untuk menunaikan puasa yang sunnah 6 hari di bulan Syawal tersebut. Ngaten nggih. Dan ada puasa-puasa yang lain monggo. Biasanya ada di antara kita itu malah puasanya itu puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak ya. Itu luar biasa itu, kalau bisa melakukan puasa seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya qiyamul lail ya, qiyamul lail yaitu salat malam. Ini juga salah satu
salah satu hal yang pernah dinasihatkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi beliau mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun engkau akan mati, gitu ya. Pernah dengar nggak di situ ya? Dan cintailah siapapun, nanti kamu akan meninggalkannya. Kemudian, dan beramalah sesukamu, nanti kamu pun akan menuai balasannya. Kemudian yang keempat adalah, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seseorang itu adalah terletak pada sholat malamnya. Nah, di situ. Oleh karena itu, walaupun Ramadan telah berlalu, maka kita berusaha untuk bisa menunaikan sholat malam minimal, pinten Pak, minimal ya 3 rakaat lah, 2 rakaat kemudian tambah 1 witir gitu ya. Itu udah rutin aja setahun, itu udah bagus di luar bulan Ramadan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Abdullah bin Umar itu pernah nyuwun ngapunten dipuji oleh Rasulullah SAW dengan pujian tetapi menggunakan kebalikannya. Artinya sebaik-baik orang itu adalah Abdullah bin Umar gitu ya, selama ia menjaga sholat malamnya. Nah gitu selama ya. Kalau seandainya tidak menjaga sholat malam, maka tidak termasuk sebaik-baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang keempat, nyuwun ngapunten, berdoa di waktu sahur ya. Monggo, ini juga salah satu waktu yang mustajab. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini menjadi cambuk untuk kita ya, agar kita itu selalu bisa bergaul dengan orang-orang soleh, yaitu duduk bersama orang-orang soleh. Dengan kata lain, wong kang soleh kumpulono. Iya betul Bapak. Insya Allah dengan demikian, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabba itu. Jadi seorang itu nanti akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau antara kita saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, insya Allah ya, nanti di akhirat kita akan dipertemukan dan bisa bersama-sama. Di mana Bapak? Harapan kita di surga ya, bukan di neraka. Baik, saya kira demikian. Ini sekedar tambahan mawon nggih. Sedikit Rasulullah itu di hadapannya atau di hadapan orang lain? Di hadapan yang lain juga. Ya. Jadi setahu saya demikian ya. Tapi itu hadis ya. Sebuah hadis. Jadi nikmat rajulu Abdullah ibnu Umar ya, apabila ia menjaga salat malam atau tidak meninggalkan salat malam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi monggo, intinya di situ sebagai motivasi bagi kita semua untuk mari selalu bisa menjaga sholat malam. Pernah dengar nggak yang disampaikan oleh seorang ulama juga, kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin, itu sebetulnya nyentil kita semua jadilah Anda semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang robbani, artinya ajak beribadah. Kalau Ramadan itu bisa sholat malam, taraweh, tentunya di luar Ramadan ya diusahakan lah walaupun tidak harus 11 ya, tidak harus 23 ya, mungkin tadi minimal 3 rakaat, 2 rakaat kemudian tambah 1 witir, kan minimal seperti itu. Nah, wala takunu ramadaniyin, dan jangan menjadi hamba-hamba Allah yang ramadhani, hanya beribadah sregepnya itu ketika bulan Ramadan. Di luar Ramadan nyuwun ngapunten, nggak kenal masjid, nggak kenal pengajian dan lain sebagainya, itu jangan sampai
terjadi pada diri kita. Ya bismillah nggih. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah serta keistiqomahan sehingga bisa mengamalkan apa-apa yang bisa mendatangkan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.